Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan deployment aplikasi ya, yaitu adalah model prediksi untuk penyakit jantung atau heart disease yang sebelumnya sudah kita selesaikan ya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat dua file, yaitu Python notebook ya untuk pembuatan model prediksi penyakit jantung atau heart disease. Lalu kita juga sudah membuat file Streamlit-nya ya. Di sini file Streamlit-nya sudah selesai di tutorial sebelumnya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan coba melakukan deployment ke Streamlit Share ya, sama seperti tahapan pada tutorial prediksi diabetes ya. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, kita coba jalankan dulu ya yang di project sebelumnya. Di sini kita bisa open terminal ya. Oke, kita coba jalankan hasil dari prediksi penyakit jantung ini di localhost dulu gitu ya. Misalkan di sini kita masukkan perintah Streamlit ya. Kita masukkan Streamlit. Oke, Streamlit run. Terus di sini nama projectnya adalah streamjantung.py misalkan ya. Strip jantung.py. Oke, kita coba jalankan dulu di lokal, teman-teman. Nah, di sini di jalan di lokal sudah normal ya, tapi nanti kita akan coba upload file project ini ke Streamlit Share agar si aplikasi ini bisa kita akses melalui internet. Nah, di sini tutorial terakhir kemarin kita masih inputannya dalam bentuk text input ya. Nah, ini kita bisa modifikasi ya supaya agak beda dengan format yang sebelumnya yang diabetes. Kita bisa update ya. Di sini kan kita menggunakan st text input ya. Nah, kita juga bisa membuat number ya. Misalkan kita ubah teksnya menjadi number, jadi st number input gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa masukkan number input, misalkan kita save. Nah, kalau kita lihat di formnya, nah dia akan berubah menjadi inputan angka ya, seperti ini. Nah, oke, jadi bisa ditambah-tambah gini ya. Oke, jadi langsung formatnya langsung jadi number saja. Kalau ini kan formatnya teks gitu ya. Nah, kita bisa update. Nah, jadi kita kasih update sedikit untuk formatan inputannya. Yang awalnya kita menggunakan text input, kita bisa menggunakan number input gitu ya di sini. Oke, kita bisa edit semuanya ya. Misalkan kita ubah menjadi number saja. Ini saya copy ya. Saya copy numbernya. Nah, ini akan saya paste-nya seperti ini ya. Oke, jadi yang text input saya rubah menjadi number dulu semuanya. Oke, seperti ini ya. Sebenarnya teman-teman bisa pakai perintah replace ya. Replace di VS Code ya. Cuma di sini supaya ngecek satu-satu aja gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan merubah teks formatan inputan teks menjadi inputan number. Karena di sini inputannya sudah angka gitu ya, harus menginputkan format angka. Nah, kalau sudah kita coba save dulu di projectnya, lalu kita refresh. Oke, di sini inputannya semua akan menjadi inputan dalam format number seperti itu ya. Jadi number input. Nah, ini adalah kita buat update ya. Jadi ada update codingan dari tutorial sebelumnya yang mana kita menggunakan text input, kita rubah menjadi number input. Jadi inputannya itu wajib angka gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya teman-teman, kalau misalkan sudah selesai untuk file model dan file Streamlit-nya, kita sebenarnya sudah bisa melakukan deployment. Oke, untuk deployment tahap yang pertama, ini saya minimize dulu ya. Nah, di sini untuk deployment tahap yang pertama kita akan melakukan login ke GitHub di sini ya. Jadi kita login dulu ke GitHub, lalu di GitHub kita buat repository baru ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan belum punya akun GitHub berarti harus registrasi dulu ke akun GitHub. Nah, nanti kalau sudah punya akun GitHub baru kita buat repository di sana ya yang sifatnya publik. Lalu kita upload project
kita ya. Project itu ada Streamlit, ada dataset, ada SAV ya, ada model juga, kita upload semua ke sana. Lalu berikutnya kita akan melakukan setting requirement. Nah, setelah setting requirement, kita login ke Streamlit Share, nanti baru kita integrasikan antara file project yang di GitHub dengan Streamlit Share supaya Streamlit Share ini bisa menjalankan file yang ada di dalam GitHub gitu ya. Oke. Nah, kita coba masuk dulu ke browser ya. Kita masuk ke browser. Di sini kita bisa akses GitHub ya. Nah, kita search aja GitHub, nanti otomatis akan diarahkan ke github.com. Nah, kalau sudah diklik di sini sudah otomatis login ke akun saya sendiri ya. Di sini sebelumnya sudah ada satu repository yang Streamlit Diabetes, itu adalah tutorial sebelumnya. Kita akan coba buat repository baru ya. Kita buat aja di sini. Di sini ada Start a New Repository ya. Kita klik yang publik, lalu kita buat nama repositorinya. Misalkan di sini saya kasih nama repositorinya adalah Streamlit Jantung misalkan ya. Nah, gini ya, Streamlit strip jantung. Nah, seperti ini. Lalu kalau pastikan teman-teman di sini statusnya publik. Setelah itu di sini masukkan create ya, klik tombol create a new repository. Oke. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada nama akun GitHub /Streamlit Jantung. Nah, Streamlit Jantung ini adalah nama repositorinya. Lalu setelah tahap ini kita bisa upload filenya ya, upload projectnya. Di sini ada upload ya, create a new file, atau di sini ada uploading an existing file. Nah, kita bisa klik yang ini. Oke, lalu kita bisa drag saja filenya ya. Di sini saya buka Explore. Nah, ini adalah list file-file yang sudah dibuat ya, mulai dari dataset, terus ada SAV ya, saving modelnya, terus juga ada notebook, requirement, dan stream jantung ya, yaitu adalah file Streamlit-nya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini file-file ini akan kita drag ya, kita drag saja, langsung kita upload ke repository GitHub. Oke, di sini kita pastikan dulu ini sudah di-save ya untuk codingan Streamlit-nya. Lalu kita pastikan requirement-nya teman-teman. Nah, requirement di sini saya coba menggunakan 6 ya. Di sini ada NumPy, Pandas, Streamlit, terus juga ada pip, ada scikit-learn, dan sklearn ya. Sebenarnya ini sklearn dan scikit-learn ini sama sih ya singkatannya. Cuman di sini saya coba masukin aja untuk antisipasi kalau ada error seperti itu ya. Nah, terus juga saya coba untuk tutorial sebelumnya kan kita pakai versi ya, NumPy versi berapa. Nah, coba di sini kita nggak pakai versi, akan tetap jalan atau enggak gitu ya untuk requirement-nya. Nah, kalau sudah file-file ini kita coba select all ya, kita select all, terus kita drag saja ke repository. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tunggu sampai seluruh filenya terupload ya. Oke, nah di sini kita bisa melihat pada file GitHub-nya ya, di directory atau repository Streamlit Jantung. Di sini sudah ada 5 file yang akan kita upload, yaitu adalah Heart Cleveland upload ya. Ini adalah datasetnya. Terus juga ada penyakit jantung.sav, ini saving model. Lalu juga ada penyakit jantung.notebook ya, IPNB. Terus juga ada requirement dan ada stream jantung.py, yang mana stream jantung ini adalah file untuk Streamlit-nya ya. Nah, kalau misalkan 5 file ini sudah masuk, kita bisa commit ya. Di sini commit change, kita klik saja. Oke, kalau sudah di commit change, tunggu proses sebentar, lalu kita akan melihat bahwa kelima file yang sudah kita buat ini berhasil masuk ke dalam repository Streamlit Jantung. Nah, sampai tahap ini teman-teman, kita sudah berhasil memasukkan project ke dalam repository GitHub gitu ya. Oke, berarti ini tahap 1, 2, 3, 4 ya, sampai setting requirement ini sudah selesai.
kita tinggal masuk ke Streamlit-nya ya. Jadi kita menggunakan Streamlit Share untuk menjalankan file-file yang ada di dalam GitHub ini. Nah, caranya kita tinggal new tab aja ya. Kita masuk ke websitenya Streamlit Share, di search aja gitu ya, Streamlit Share. Oke, seperti ini. Nanti kita akan diarahkan ke websitenya share.streamlit.io. Nah, kita masuk saja. Lalu, oke, di sini udah otomatis login ke akun saya ya. Nah, di sini teman-teman, untuk di akun saya sendiri ini sudah ada satu project ya yang udah dibuat sebelumnya, yaitu adalah Streamlit Diabetes. Nah, kita akan buat satu lagi, yaitu adalah Streamlit yang penyakit jantung gitu ya. Oke, di sini caranya adalah kita tinggal new app aja. Jadi kalau teman-teman udah berhasil login, kita langsung tinggal new app ya. Tapi kalau misalkan belum punya akun Streamlit, ya tinggal registrasi aja ya, mudah step-stepnya, sama seperti ketika kita registrasi akun GitHub gitu ya. Lalu kalau pertama kali login ke akun yang new user, biasanya settingan ini ada tanda seru ya, artinya di dalam settingan ini akun Streamlit kita harus benar-benar connect sama akun GitHub seperti itu. Nah, karena kan ini si Streamlit ini akan membaca file yang ada di GitHub. Nah, kalau misalkan udah terconnect, kita tinggal new app aja di sini, kita klik new app. Lalu kalau misalkan sudah terkoneksi dengan GitHub, ketika kita klik repository, nah di sini akan terbaca repository kita yang mana yang mau kita deploy. Nah, ini kan kalau Streamlit Diabetes udah terdeploy ya. Kita tinggal yang Streamlit jantung ini belum. Nah, kita pilih saja repositorinya, yaitu adalah Streamlit jantung. Seperti ini. Nah, nanti kita tinggal masukkan main file path-nya apa. Main file path ini adalah aplikasi Streamlit yang akan dijalankan. Nah, kalau kita lihat di GitHub, kita menggunakan nama stream-jantung.py. Nah, jadi kita masukkan aja di sini ya. Nah, di sini kalau kita klik udah otomatis ya keluar ya, stream-jantung.py. Nah, jadi pastikan ketika di deploy an app, kita tentukan repositorinya ya, repository project kita. Lalu main file path-nya apa? Ya, path ini adalah file Streamlit yang akan kita jalankan ya, .py-nya. Ya, jangan yang notebooknya ya, kayak yang .py-nya atau yang .streamlit. Nah, kalau udah kita deploy saja di sini, klik deploy. Nah, kalau misalkan udah klik deploy, nanti tinggal tunggu proses uploadingnya selesai. Nah, di sini ada sedikit loading ya, jadi kita bisa menunggu beberapa saat. Lalu di sini juga ada manage app ya, di pojok kanan bawah itu. Di sini kita bisa melihat statusnya seperti ini. Jadi kita tinggal tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke, sampai sini kita bisa melihat hasil dari tampilan Streamlit app-nya ya. Nah, kalau misalkan sudah berhasil tampil seperti ini, tidak ada error, berarti kita sudah berhasil melakukan deployment aplikasi prediksi penyakit jantung ke Streamlit Share. Nah, ini ada URL-nya ya. Nah, URL ini bisa diakses dimanapun teman-teman. Nah, ini kalau sudah kita singkirkan aja ininya ya, manage app-nya kita minimize. Nah, kita bisa zoom di sini ya. Ya, jadi di sini adalah aplikasinya ini sudah running secara online, teman-teman. Nah, kita tinggal tes dulu ya. Jadi, kalau misalkan sudah terupload, jangan lupa kita tes ya, berjalan atau tidak aplikasinya ini. Nah, kita bisa buka dulu aplikasi datasetnya ya. Kita coba buka dataset di sini yang Heart Cleveland upload. Nah, kita coba buka. Nah, di sini kita akan coba demokan ya, kita masukkan data sampel. Nah, nanti hasilnya sesuai dengan condition atau tidak. Nah, kita coba masukkan di sini. Misalkan mulai dari umur ya, age, misalkan kita masukkan baris yang pertama ya, di sini 69 ya, kita masukkan saja 69 untuk age-nya atau umurnya, terus jenis kelaminnya kita kasih 1. Lalu chest pain-nya atau nyeri dadanya kita kasih 0. Lalu tekanan darah kita kasih 160 ya di sini. Nah, lalu di sini ada kol ya atau kolesterolnya 234, kita masukkan saja 234. Lalu gula darahnya
FBS-nya itu 1, misalkan kita kasih 1. Nah, lalu setelah FBS kita masukkan restek ya, resteknya 2. Lalu di sini ada tolak ya, tolaknya 131. Nah, kita masukkan terus eksangnya 0. Oke. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan old peak ya, old peak-nya 0,1. Oke, kalau sudah kita masukkan slope. Nah, slope-nya itu 1 CA1 ya. Untuk slope-nya 1, CA-nya 1. Lalu di sini ada tolnya 0 ya. Oke, kita masukkan 0. Nah, di sini teman-teman untuk hasilnya di sini kan condition-nya 0 ya. Berarti harusnya pasien tidak terkena penyakit jantung ya kalau misalkan 0. Nah, kita coba bisa prediksi, diklik saja di sini tombolnya. Oke, nah hasilnya adalah pasien tidak terkena penyakit jantung. Nah, berarti di sini sudah berhasil ya untuk yang 0-nya. Oke, coba kita cek yang nilainya 1 ya. Misalkan di sini ada baris ke-9. Nah, di baris ke-9 itu kondisinya 1, yaitu adalah berarti pasien terkena penyakit jantung. Nah, kita coba dulu ya. Oke, kita coba refresh. Oke. Nah, ditunggu dulu ya prosesnya. Oke, kalau misalkan sudah tampil aplikasinya, kita coba masukkan yang baris ke-9 di mana ini kondisinya 1 ya. True ya, untuk kondisinya pasien terkena penyakit jantung. Kita tinggal masukkan saja umurnya, age-nya di 61 ya. Kita masukkan 61. Lalu jenis kelaminnya kita kasih 1 ya. Lalu nyeri dada di sini kita kasih 0. Lalu di sini tes BPS-nya 134 ya. Kita masukkan saja 134. Call-nya di 234. Kita masukkan. Lalu gula darah di 0 ya. Oke. Terus juga resteknya 0. Oke, kita masukkan saja. Lalu detak jantung maksimumnya atau tolaknya 145 di sini. Oke. Lalu di sini eksangnya 0, kita kasih 0. Terus old peak ya, old peak-nya di 2,6, kita masukkan 2,6. Lalu slope, di sini slope-nya ada di angka 1, CA-nya 2 ya. Berarti slope-nya 1, CA-nya 2. Oke. Lalu tolnya ada di 0. Nah, di sini kalau kita menggunakan inputan ini, harusnya hasilnya adalah true ya. Di sini hasilnya 1, yaitu adalah pasien terkena penyakit jantung. Kita coba cek di sini ya, prediksi penyakitnya. Oke, di sini hasilnya adalah pasien terkena penyakit jantung ya. Berarti dari sini teman-teman kita sudah berhasil mensimulasikan lewat aplikasi Streamlit Share ya. Jadi versi lokalnya juga nggak ada error, versi online-nya juga nggak ada error teman-teman ya. Dan juga tadi ada updatean kalau di requirement kita nggak memasukkan versi ya. Kita cuma mendefinisikan saja library-nya kayak NumPy, Pandas, Streamlit, Pip gitu ya, nggak menggunakan versinya berapa gitu. Karena kan di diabetes waktu itu kita sama dengan version. Nah, ini di sini kita coba tidak menggunakan version, ternyata nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi kita bisa mencoba beberapa cara, yang penting aplikasinya jalan dan tidak ada masalah teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan publikasi ya, melakukan deployment untuk aplikasi prediksi penyakit jantung secara online ya. Jadi link ini bisa kita share, kita bisa simulasikan lewat browser dan nggak harus di localhost seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini ya untuk penjelasan deployment aplikasi prediksi penyakit jantung menggunakan Streamlit Share. Teman-teman bisa mencoba ya, jadi kita bisa improve, jadi diubah dulu ya untuk number inputannya. Yang awalnya kan kita menggunakan text input, kita ubah menjadi number input gitu ya, supaya inputannya itu sudah langsung otomatis angka seperti itu. Oke, teman-teman bisa mencoba ya, semoga tidak ada error. Kita bisa bertemu kembali di tutorial berikutnya. Semoga untuk tutorial ini ya, semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.